Syarat tobat anu sohe aya 5. Hiji lesotina dosa nu ti heula, 2 neja moal arek balik deui, 3 ngangres rasa ketir dina ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah sunatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Di video kali ini saya akan membacakan salah satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kebetulan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis 3. Dan di video kali ini juga saya akan membahas tentang bab tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubati ari ieu eta tetep mertelakeun bab tobat. Qala ngadawuh sa'al ulama atau batu ari tobat wajibatun eta wajib min kulli dzanbin tina tiap-tiap dosa. Pain kanat maka lamun bukti naon maksiatu maksiat bainal abdi eta tetep antara abid wa bainallahi ta'ala jeung antara Allah ta'ala. Lata ta'alaku teu cumantel itu maksiat bihakil adami kalawan hakna anak Adam. Palaha maka ari itu tobat salah satu ari 3 surutin pirang-pirang syarat. Ahadua ari anu kahijina ayukli'a anil maksiat. Ayukli'a eta yen ngeureunnan anil maksiati tina maksiat. Wasani sareng ari anu kaduana ayandama eta yen nalangsa alal piliha kana migawena eta maksiat. Wasalisu sareng ari anu katiluna aya jima eta yen ngajam ala yauda kana yen moal balik deui ilaiha kana eta maksiat abadan salawasna. Pain pukida maka lamun dieuweuhkeun naon ahadus salasati salah sahiji tinu 3 lam tusiha maka moal sah naon tobatu tobatna eta jalma. Di kitab ini para ulama mengatakan bahwa tobat dari perbuatan dosa adalah wajib. Apabila dosanya tidak ada sangkut pautnya dengan sesama manusia, atau artinya hanya dosa seseorang kepada Tuhannya, maka syarat yang harus dipenuhi ketika ingin bertobat ada 3. Yang pertama tadi dikatakan harus menghentikan perbuatan dosa itu. Yang kedua harus menyesal atas apa yang diperbuatnya. Dan yang ketiga harus berketetapan hati untuk tidak mengulanginya lagi, bahkan selama-lamanya gitu. Ketika seseorang itu ingin bertobat tetapi tidak memenuhi syarat yang 3 ini, maka tidak akan Allah ampuni tobatnya, atau tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu. Lain tobat kepada Allah, lain pula tobat kepada sesama manusia. Jika tadi tobat kepada Allah hanya 3 syaratnya, maka berbeda ketika tobat yang ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Selain 3 syarat tadi, ditambah dengan 1 syarat, yaitu harus menyelesaikan urusannya dengan yang bersangkutan. Begitu. Ya. Contoh misalnya ketika ada kaitannya dengan sesama manusia, kaitannya dengan harta atau yang serupa, maka harus dikembalikan. Atau bahkan ada kaitannya dengan sumpah atau tuduhan, fitnah, maka harus sesegera mungkin meminta maaf langsung kepada orangnya. Atau bahkan ada kaitannya dengan umpat mengumpat, maka harus sesegera mungkin meminta dihalalkannya gitu. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan diterima tobatnya, khususnya kepada sesama manusia. Justru yang sulit itu bertobat, meminta maaf kepada sesama manusia. Kadang kita terburu malu lah, ya seperti itu. Jadi seseorang yang pernah berbuat dosa, maka harus sesegera mungkin bertobat. Maka jika seseorang bertobat, tetapi tobatnya itu hanya sebagian, maka yang diampuninya juga sebagian. Sebagiannya lagi belum terampuni, harus ditobati. Gitu. Di dalam kitab ini juga banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, bahkan kesepakatan para ulama yang mewajibkan
seseorang untuk bertobat. Di sini ada 3 surat yang Allah khususkan untuk orang-orang yang bertobat. Yang pertama ada surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semua hai orang mukmin agar kalian semua berbahagia. Ada lagi surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Meminta ampunlah kepada Tuhan dan bertobat kepadanya. Ada lagi surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Terlepas dari apa yang tadi saya sampaikan, pembahasan tobat ini mengingatkan saya pada satu nazom yang memang membahas syarat-syarat tobat. Seperti ini bunyinya. Syarat tobat anu sohe aya 5. Hiji lesotina dosa nu ti heula, 2 nejamual arek balik deui, 3 ngangreus rasa ketir dina ati, 4 lamun dosana teh hak adami, menta ridona banda pulangkeun deui, 5 istighfar menta panghampurana ka Gusti Allah, istighfar nu utama. Dari kata terakhir istighfar nu utama itu menunjukkan bahwa dalam konteks bertobat, istighfar itu memiliki keutamaan. Sehingga keutamaan ini ditegaskan dalam kitab ini dengan sebuah hadis ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katampi ti Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngadawuh Rasul, wallahi demi Allah, ini sayaktosna kami astagfirullah maca istighfar wa atubu jeung tobat ilahi ka Allah pi yaumi dina sapoe aksaro eta leuwih loba min sab'ina marotan kalawan 70 pirang-pirang balikan. Rasul saja yang sudah pasti masuk surga senantiasa membacakan istighfar setiap harinya lebih dari 70 kali. Ini menunjukkan, bahkan mengajarkan kepada kita, kepada umatnya untuk selalu beristighfar, untuk selalu bertobat. Karena disadari atau tidak, manusia tidak akan pernah bisa melepaskan kehidupannya dari perbuatan salah. Sudah jelas bahwa yang namanya tobat adalah sebuah kemestian bagi seluruh manusia, terkhusus untuk orang muslim. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Untuk itu, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.